Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama membangun ibadah di keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, mari bersama kita mengawalinya dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Berhimpun semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan panggilan ibadah kita yang demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini, mulai dari pagi hingga saat ini ada hal-hal, tindakan kita, perkataan kita yang tidak berkenan bagi Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah kita juga senantiasa memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita ungkapkan itu semua melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 26 bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus
Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas persekutuan yang boleh kami bangun pada malam hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami boleh bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setelah seharian penuh kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami, hari ini, malam ini, kami dapat bersama berkumpul dengan keluarga kami untuk memuji Tuhan. Dalam ibadah keluarga yang kami lakukan hari ini Tuhan, Firman-Mu juga akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Oleh karena itu, mampukan kami untuk memahami Firman-Mu, sehingga melalui Firman-Mu itu kami boleh dikuatkan, disemangati untuk menapai dan juga melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Setiap dari kami, berikan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti dan juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, Tuhan berkati biarlah apa yang terungkap hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita baca, kita dengar, dan kita renungkan malam hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 32 ayat 36 sampai dengan 44. Yeremia pasal 32 ayat 36 sampai dengan 44 yang demikian. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya,
dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda dan kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit dan di kota-kota tanah Negeb, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 49 bait 1, Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan mengulangi lagi ayat yang ke-42 yang demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang rela untuk membayar mahal untuk mendapatkan nomor cantik. Mungkin itu telepon atau handphone kita, maupun juga plat kendaraan kita. Orang bisa mengeluarkan begitu banyak uang atau mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan nomor cantik, karena memang harganya sangat mahal. Misalnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya kendaraan di mana kita atau mempunyai alamat di Jember. Kalau misalnya namanya adalah Pita misalnya, maka kendaraannya ya plat nomornya P1TA, sehingga orang lain akan dapat membaca dan juga melihat, oh ini kendaraannya Mbak Pita. Atau mungkin rumahnya Surabaya, namanya adalah Lita misalnya, berarti pesan nomor cantik L1TA. Nah, sehingga orang juga akan tahu bahwa nama pemilik kendaraan itu adalah Lita. Nah, bagaimana dengan saya? Kalau saya, kalau mungkin tinggal di Sidoarjo ya pas ya, W1TO gitu ya. Berarti apa? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tahu. Nah, orang menganggap bahwa nomor cantik adalah satu keberuntungan. Dengan mempunyai nomor cantik, ia mendapatkan sukacita, mendapatkan berkat, dan menjadi beruntung dengan nomor cantik itu. Mungkin mudah diingat dan juga menjadi kebanggaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu pemahaman yang muncul, keuntungan dari barang yang kita miliki, keberuntungan
dari apa yang ada di dalam diri kita. Tetapi hari ini kita diingatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari manakah keberuntungan itu kita dapatkan? Mari kita belajar dari umat Israel yang hidup di zaman Nabi Yeremia, di mana mereka sedang di dalam tekanan karena pembuangan, karena tekanan dari bangsa yang lain. Mereka hidup sengsara, mereka hidup menderita, mereka hidup berkekurangan, mereka hidup dalam tekanan. Jelas mereka tidak beruntung ketika harus menjalani kehidupan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa? Karena mereka pada saat itu tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Kehidupannya menjadi hancur, kehidupannya menjadi tidak nyaman. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah mereka terus-menerus hidup dalam situasi yang demikian? Apakah keberuntungan itu boleh mereka dapatkan? Tentu kalau kita baca firman Tuhan hari ini, kita juga mendapatkan satu pemahaman bahwa mereka pun juga mendapatkan keberuntungan. Mereka juga mendapatkan berkat yang sudah lama mereka nantikan. Nah, dari mana keberuntungan itu? Dari mana mereka dapat mengubah kehidupannya? Firman Tuhan yang kita hayati pada saat ini, ayat 42. Tadi dikatakan, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Ketika mereka berbalik kepada Tuhan, ketika mereka taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan mau mengubah situasi yang mereka hadapi dari kesulitan menjadi keberuntungan. Tentu ini menjadi sesuatu yang luar biasa yang juga boleh kita hayati di dalam kehidupan kita. Apakah saat ini kita berada dalam kondisi sulit? Mungkin iya, karena tekanan virus, karena ada sakit penyakit yang kita hadapi, yang juga merusak, mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia. Tentunya ini menjadikan kita sulit dan mungkin juga menderita. Banyak orang yang merasa mengalami kesulitan. Mbah buyut kita dulu mengatakan bahwa ini adalah pagebluk yang tentunya harus dihadapi dengan kekuatan dan kemampuan serta semangat. Di tengah peperangan kita melawan virus yang mematikan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita diajak untuk semakin taat dan bergantung kepada Tuhan. Karena ketika kita taat, ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka keberuntungan itu akan diberikan bagi kita. Kekuatan, kemampuan akan diberikan. Ini adalah bagian dari iman percaya kita kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bukan tanpa tindakan, tetapi dengan suatu tindakan nyata. Mungkin kita pernah mendengar iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan inilah yang kita hadapi sekarang. Bergantung kepada Tuhan, tetapi tetap melakukan sesuatu. Melakukan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah sebagai salah satu cara kita untuk berperang melawan virus corona. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari di tengah kesulitan yang kita hadapi,
Kita tetap bergantung kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan masih ada keberuntungan yang akan kita rasakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari bersama kita sambut dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 bait 1 dan 2. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita siapkan, yang nantinya akan kita kumpulkan untuk mendukung kegiatan di kelompok kita masing-masing maupun juga di jemaat Tuhan di Rejo Agung ini. Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 2. Di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganmu. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan pada saat ini. Dan perkenankan kami juga menyerahkan keberadaan kami di tengah ancaman penyakit yang pada saat ini menghantui kami semua. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon keberuntungan dari Tuhan, seperti yang sudah Tuhan berikan untuk bangsa Israel. Demikianlah itu boleh kami rasakan dalam kehidupan kami pada saat ini. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam situasi sulit ini, karena Engkaulah sumber keberuntungan bagi kami di dalam kesulitan yang kami hadapi. Bapa dalam surga, perkenankan kami pada saat ini juga menyerahkan bangsa dan negara kami yang juga berjuang untuk menghentikan penyebaran virus corona. Tuhan memberkati upaya-upaya, usaha-usaha yang dilakukan oleh bangsa ini, tim medis, aparat
dan juga pemerintah yang sudah berjuang keras. Tuhan menolong dan memberkati mereka agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Lindungi dan sertai mereka ya Tuhan, agar mereka boleh menjalankan tugas dengan baik. Jauhkanlah mereka dari sakit penyakit. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini perkenankan kami juga secara pribadi untuk mengungkapkan harapan-harapan kami, pergumulan yang kami hadapi di keluarga kami masing-masing. Inilah permohonan kami ya Tuhan, pergumulan yang kami hadapi di keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan mendengar permohonan kami. Demikian juga pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan kami. Sucikan dan kuduskanlah sehingga persembahan itu berguna untuk mendukung pelayanan di kelompok kami maupun juga di jemaat kami Rejo Agung ini. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah keluarga ini. Kami akan melanjutkan dengan kegiatan kami yang lain. Kami mohon Tuhan juga menyertai dan memelihara kami. Inilah kami dan kehidupan kami pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah doa kami, semuanya kami serahkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415, kita nyanyikan bait yang pertama. 415 bait yang pertama, Gembala baik bersuling nan merdu dan seterusnya. Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan Saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian ibadah keluarga kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya.